Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Majulika Ukanafai dengan NIM 205 2079, dan saya membuat video ini untuk memaparkan materi yang dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan teori keadilan substantif dalam perkara pidana di Indonesia. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai penerapan teori keadilan substantif dalam perkara pidana di Indonesia. Dan yang pertama saya akan menjelaskan mengenai hukum substantif. Menurut kalian hukum substantif itu apa sih? Nah, jadi hukum substantif adalah hukum yang menetapkan persyaratan seperti kejadian perubahan, penghilangan hak dan kewajiban, hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, dan lain-lainnya. Hukum merupakan salah satu landasan yang dipatuhi serta dipercayai kehadirannya dengan adanya suatu hukum, tata cara yang menjalani kehidupan di muka bumi ini menjadi lebih tertata. Yang sebagaimana artinya hukum substantif merupakan hukum yang mengatur dan menjelaskan hukuman bagi tiap-tiap individu yang melakukan pelanggaran hukum. Dalam hukum substantif terdapat keadilan substantif. Selanjutnya ada keadilan substantif. Keadilan substantif menitik fokuskan pada rasa adil yang digunakan oleh hakim dalam putusan-putusannya. Dalam putusan-putusannya tersebut memuat penglihatannya sesuai dengan rasa adil yang dipegang sesama manusia. Artinya, hukum substantif merupakan hukum yang mengatur dan menjelaskan hukuman bagi tiap-tiap individu yang melakukan pelanggaran hukum. Dalam hukum substantif terdapat keadilan substantif juga. Keadilan substantif menitik fokuskan pada rasa adil yang digunakan oleh hakim dalam putusan-putusannya. Dalam putusan tersebut memuat penglihatan sesuai rasa adil yang dipegang sesama manusia. Dan terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasa rasionalis, kejujuran, objektivitas, tidak memihak, tanpa diskriminasi, dan berdasarkan hati nurani, atau bisa disebut juga dengan keyakinan hakim. Dan juga bisa disebut dengan pasal 45 ayat 1, Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Ketentuan Undang-Undang 1945 maupun undang-undang yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sesungguhnya mewajibkan hakim untuk mewujudkan keadilan substansial dalam menegakkan hukum. Akan tetapi dalam realitanya masih banyak hakim terjebak dengan pemahaman sempit, yaitu hanya menegakkan keadilan prosedural. Akibat hakim semacam ini hanya menjadi corong undang-undang, padahal tidak pernah ada kemampuan manusia untuk menciptakan undang-undang yang sempurna. Karena itulah diperlukan kemampuan hakim untuk menafsirkan undang-undang agar keadilan substansial dapat terwujud. Problematika musim keadilan substansial juga dipengaruhi banyak faktor lainnya, antara lain perilaku korupsi dan kolusi, perusahaan acap kali menjadi ajang transaksi ekonomi, kekuasaan, dan lainnya. Masyarakat terutama di perkotaan cenderung mencari kemenangan bukan keadilan. Karena itu segala upaya dilakukan untuk menang. Selanjutnya adalah ukur keadilan substantif. Dalam tolak ukur keadilan substantif terkandung dalam prinsip kepatutan. Dan hukum substantif juga adalah bagian hukum yang menciptakan, menentukan, dan mengatur berbagai macam hak, sebagaimana sering diawankan dengan hukum adjektif. Nah, selanjutnya teori keadilan. Menurut John Rawls, teori keadilan atau equity theory berfokus pada persepsi individu tentang seberapa adil mereka diperlakukan dibandingkan dengan orang lain. Dikembangkan oleh J. Stacy Adams, teori keadilan mengemukakan bahwa orang-orang termotivasi untuk mencari keadilan sosial dalam penghargaan yang mereka harapkan atas kinerja mereka. Selanjutnya ada prinsip keadilan. Keadilan menurut John Rawls adalah ukuran yang harus diberikan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Menurutnya ada 3 prinsip keadilan, yaitu yang pertama ada prinsip kebebasan yang sama atau equal liberty of principle. Yang kedua ada prinsip perbedaan atau difference principle. Yang ketiga ada persamaan kesempatan equal opportunity principle. Pada kenyataannya ketiga prinsip itu dapat diwujudkan bersama-sama karena dapat terjadi prinsip yang satu dapat berbentukan dengan prinsip yang lainnya. Rawls berpendapat jika terjadi benturan konflik, maka equal liberty principle harus diprioritaskan pada prinsip-prinsip lainnya, dan equal opportunity principle harus diprioritaskan pada difference principle. Dan pemikiran John Rawls tidaklah mudah untuk dipahami, bahkan ketika pemikiran itu telah ditafsirkan oleh beberapa ahli, beberapa orang tetap menganggap sulit untuk menangkap konsep keadilan John Rawls. Maka tulisan ini mencoba memberikan gambaran secara sederhana dari pemikiran John Rawls, khususnya dalam buku A Theory of Justice. Kehadiran penjelasan secara sederhana menjadi penting ketika di sisi yang lain menganggap sulit untuk memahami konsep keadilan. Nah, selanjutnya ada teori keadilan substantif. Keadilan adalah sikap pikiran yang ingin bertindak adil. Yang tidak adil adalah orang yang melanggar undang-undang
yang dengan tidak sepantasnya menghendaki lebih baik banyak keuntungan dari orang lain dan pada hakikatnya tidak menginginkan asas sama rata atau sama rasa. Aristoteles menyatakan keadilan adalah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Aristoteles menyatakan bahwa adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding yaitu semestinya. Dan juga teori keadilan substantif adalah keadilan yang bisa didasarkan dengan bukti dan keyakinan hakim. Dan selanjutnya ada keadilan substantif dalam penegakan hukum. Keadilan dalam terminologi hukum diterjemahkan sebagai keadaan yang dapat diterima akal sehat secara umum pada waktu tertentu dengan tentang apa yang benar. Sementara John Rawls mengemukakan bahwa dalam Theory of Justice, keadilan adalah fairness, yaitu kondisi yang dibangun di atas dasar pandangan secara individu. Memiliki kebebasan, status quo awal yang menegaskan kesepakatan fundamental dalam konteks sosial adalah fair. Inilah posisi orisinal manusia ketika bergabung dalam komunitas bernama kontrak sosial. Gagasan utama keadilan dalam pandangan Rawls adalah bagaimana lembaga utama masyarakat mengatur hak dan kewajiban dasar serta menentukan pembagian kesejahteraan kerjasama sosial yang dibangun. Yang selanjutnya ada problematika mewujudkan keadilan substantif dalam penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, sulitnya penegakan hukum berawal sejak peraturan perundang-undangan dibuat. Yang kedua, sebagaimana sebagian hakim menetapkan diri hanya sebagai seorang undang-undang, padahal tugas hakim tidak saja menegakkan hukum untuk kepastian, tapi juga untuk keadilan dan kemanfaatan. Yang ketiga ada karena masyarakat Indonesia, terutama yang berada di kota-kota besar, merupakan masyarakat pencari kemenangan, bukan pencari keadilan. Yang keempat ada dunia advokat pun tidak terbebas dari masalah penegakan hukum. Yang terakhir, yang kelima adalah aparat dan pendukung aparat penegak hukum sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktek korupsi atau suap. Nah, ciri-ciri hukum substantif, yaitu hukum substantif pula memiliki ciri-ciri dan atau karakteristik dengan melihat ke arah manusia itu sendiri, berdasarkan keadilan untuk kesejahteraan dan bahagia serta sensitif dan menaruh perhatian lebih ke dalam perubahan yang ada di masyarakat dan manusia itu sendiri. Hukum substantif pula memegang ciri-ciri atau karakteristik seperti memiliki pertimbangan objektif, jujur, tanpa rasa membeda-bedakan, serta menciptakan suatu putusan yang masuk akal atau bisa dibilang juga dengan logis. Dan selanjutnya juga ada kesimpulan dan pembahasan. Dan yang pertama, berbicara mengenai hukum, ruang lingkupnya sangat luas. Hukum substantif menjadi salah satunya. Hukum substantif merupakan hukum yang mengatur dan menjelaskan hukuman bagi tiap-tiap individu yang melakukan pelanggaran hukum. Hukum substantif memegang ciri-ciri dan atau karakteristik seperti memiliki pertimbangan objektif, jujur tanpa rasa, ada rasa membeda-bedakan, serta menciptakan suatu putusan yang masuk akal atau disebut juga dengan logis. Lalu selanjutnya juga ada dalam penerapannya, contoh kasus penerapan hukum substantif dapat dilihat dari contoh kasus pembunuhan. Misalnya dari contoh kasus pembunuhan tersebut, hukum substantif dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan macam-macam pidana yang ada. Pidananya juga terdiri dari pidana mati, pidana kurungan, pidana penjara, serta ada pidana denda. Dalam hukum substantif, pelanggaran daripada hukum tersebut dapat dilakukan apabila eksistensi dari hal-hal yang di luar prosedural atau dasar itu ada. Contohnya misalnya yaitu seseorang melakukan penelitian ilmiah dengan melakukan tindakan pembunuhan hewan. Dari sudut pandang hukum, orang yang melakukan tindakan tersebut dapat dihukum, akan tetapi dengan sikap melawan hukum substantif, orang tersebut memiliki alasannya sendiri membunuh hewan karena untuk kepentingan penelitian. Perbedaan hukum substantif dan hukum acara yaitu hukum acara mengandung makna yaitu landasan yang digunakan dalam penyelesaian masalah dan atau perkara. Mulai dari pengajuan masalah atau perkara hingga tata kerja atau susunan kerja pengadilan dalam mengurus masalah atau perkara tersebut. Keharusan mencari keadilan sosial ini selain dibenarkan Undang-Undang 1945 juga dimuat dalam berbagai undang-undang yang terkait langsung dengan penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 45 ayat 1 berbunyi, Mahkamah Konstitusi mengurus perkara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Pasal itu menyebutkan bukti dan keyakinan kehakiman harus menjadi dasar putusan untuk menegakkan keadilan substantif. Apalagi jika pihak yang berperkara jelas meminta ex aequo et bono atau putusan yang adil. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman berbunyi, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk melanggarkan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.